Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat terutama nikmat yang terbesar, yaitu nikmat Islam dan iman, dan tak lupa juga nikmat kesehatan. Salat salam mari kita haturkan keharibaan baginda agung baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman penuh kebodohan menuju zaman yang penuh terang benderang, yaitu zaman yang dipenuhi dengan keilmuan, yaitu zaman ad-dinul Islam. Alhamdulillah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir sekolah atau UAS, mapel pengelolaan lembaga. Langsung saja saya akan memperkenalkan diri pertama-tama. Oke, nama saya adalah Muhammad Mufid. NIM saya yaitu 22811311504. Saya lahir di Jember tanggal 3 bulan 8 atau Agustus tahun 2000. Alamat saya yaitu Kemuning Sari Lor, Panti, Jember. Namun dalam beberapa tahun ini, semenjak saya lulus mondok pada tahun 2020, saya lulus SMA 2019, 2020 saya lulus diniyah pondok. Setelah itu saya dikirim ke sana ke sini oleh yayasan pondok saya sendiri. Jadi tempat saya mengajar itu berpindah-pindah setiap 1 tahun. Itu latar belakang saya. Selanjutnya, saya mulai kecil mondok, mulai lulus SD mondok sampai 2020, jadi selama 7 tahun. Sedikit cerita, setelah mondok saya jujur belum kuliah. 2020 itu sebenarnya di dalam benak saya masih punya keinginan untuk kuliah, dikarenakan orang tua itu saudara saya 4, namun ketiga-tiganya itu tidak ada yang kuliah, dan ibu itu, orang tua pernah bilang ingin punya anak yang satu saja yang sarjana, meskipun itu hanya S1. Jadi setelah saya tugas di suatu tempat pada 2022, saya ditawari oleh pimpinan pondok tersebut, ditanyai masih ingin kuliah enggak. Saya jawab iya. Ternyata pimpinan pondok saya itu, tempat saya mengabdi pada 2022 itu dekat dengan rektor-rektor atau pemilik universitas di daerah tersebut. Namun setelah survei tempat ternyata jalur beasiswa yang saya ambil itu tidak bisa, dikarenakan saya lulus sudah 3 tahun lebih, bahkan masuk tahun keempat, yang mana KIP itu, jalur KIP hanya bisa didapatkan ketika dia belum lulus lebih dari 3 tahun. Jadi setelah itu saya sudah seperti putus asa, tidak kuliah. Namun setelah 2 minggu, pimpinan yayasan tempat saya itu mengirim selebaran pamflet, yaitu ini kuliah PJJ, dan beliau bilang silahkan tes, nanti kalau butuh persyaratan atau SK atau sejenisnya silahkan bilang, nanti saya lengkapi. Setelah tes 2 kali, tes tulis dan tes wawancara, ternyata dari tes itu saya dinyatakan lulus. Mungkin itu sedikit cerita tentang asal usul saya, perkenalan dan asal usul saya kok bisa kuliah di PJJ ini. Dan ternyata kuliah di PJJ itu menyenangkan, dikarenakan tidak terlalu merusak kewajiban saya sebagai guru, dan juga saya bisa menjalani peran saya sebagai mahasiswa. Itu Oke, itu perkenalan saya. Selanjutnya,
menjelaskan tentang ini saya ketik dikarenakan terlalu banyak, nanti takut ada yang lupa. Jadi yang kedua yaitu menjelaskan tentang narasi tentang lembaga saya, struktur, problematika dan permasalahan yang dihadapi lembaga tempat saya mengabdi. Oke, akan saya jelaskan. Jadi sedikit tambahan ya. Saya itu mengabdi, setiap saya mengabdi itu pasti di bawah naungan pesantren, dikarenakan basic saya memang pesantren, entah itu nanti saya mengajar di MTS atau hanya dinihnya saja. Namun yang akan saya review atau saya jelaskan lembaga yang sekarang adalah lembaga tempat diniyah, namun di bawah naungan pesantren yang sudah terintegrasi dengan formal. Jadi saya mengabdi di sebuah sekolah atau diniyah yang berada di bawah naungan pesantren. Lembaga ini memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat secara spiritual dan berakhlak mulia. Jadi kan pesantren umumnya itu pasti yang diutamakan itu yaitu berakhlak mulia. Dikarenakan percuma orang itu berilmu apabila dia tidak memiliki akhlak yang baik, sebagaimana kata Nabi itu, tujuan saya diutus itu hanya untuk menyempurnakan akhlak itu. Jadi percuma setan aja itu berilmu namun tidak punya akhlak, disuruh sujud kepada Nabi Adam oleh Allah, setan itu tidak mau. Selanjutnya, sistem pendidikan yang dijalankan itu bersifat terpadu, menggabungkan pendidikan formal dan pendidikan keagamaan khas pesantren atau integrasi. Selanjutnya, struktur lembaga ini tempat saya mengabdi itu terdiri dari satu, pimpinan pesantren sebagai otoritas tertinggi atau kalau di Jawa itu namanya kiai dan bu nyai ya. Selanjutnya, kepala sekolah yang bertanggung jawab atas jalannya pendidikan formal. Jadi kepala sekolah ini ada namanya kepala sekolah MTS dan MA, itu namanya kepala sekolah. Namun juga ada camat atau ketua madrasah. Nah, ini sebagai pihak yang bertanggung jawab atas jalannya pendidikan non formal atau diniyah, dikarenakan memang ada dua, yaitu formal dan non formal. Selanjutnya, para guru dan ustadz atau ustadzah sebagai pelaksana teknis pendidikan. Jadi ustadz dan ustadzah ini bertanggung jawab untuk pembelajaran di dalam kelas itu. Selanjutnya, struktur yang selanjutnya adalah siswa atau santri sebagai pendidik atau peserta didik yang menjalani dua sistem pendidikan, yaitu formal dan informal tersebut. Selanjutnya, namun ya setelah saya lama mengabdi, setelah agak paham dengan lingkungan tempat saya mengabdi, ternyata saya menemukan di dalam praktiknya saya menemukan itu beberapa permasalahan serius. Memang sih setiap yayasan pasti mempunyai permasalahan, tapi setiap yayasan itu permasalahannya pasti berbeda-beda. Meskipun ada yang sama, pasti ada yang beda. Permasalahan serius yang menghambat kemajuan lembaga, terutama dalam aspek kepemimpinan dan tata kelola. Jadi suatu yayasan jika permasalahan itu dari kepemimpinannya, maka itu sangat serius, dikarenakan ketika kepemimpinannya itu bermasalah, bisa jadi itu akan merembet ke bawahannya. Nah itu, jadi itu adalah termasuk dari permasalahan yang serius. Dan tata kelola, jika tata kelolanya itu tidak baik, maka nanti tidak akan efisien apa yang kita kerjakan. Di antaranya yang saya rasakan, yang pertama itu kurangnya transparansi dari atasan. Jadi yang saya rasakan itu atasan di tempat saya itu ketika mengambil keputusan, terutama menyangkut kebijakan internal dan pembagian tugas, mereka itu ketika rapat mereka itu tidak hadir. Ketika hasil rapat kita sampaikan, ternyata mereka tidak setuju dan tidak segan-segan merubah hasil rapat yang sudah kita sepakati.
Jadi itulah problema kita atau saya. Kadang saya sendiri bingung. Dia sendiri itu tidak ikut rapat, namun tidak satu kali, berkali-kali. Namun ketika hasil rapat itu tidak sesuai dengan dia tidak meminta pertimbangan dari bawahannya atau guru lain. Dia tidak segan mengganti dengan tanpa persetujuan orang lain, yang mana hasil rapat ini didapatkan dengan persetujuan bersama. Nah itu. Selanjutnya, keputusan sering kali ya saya rasakan itu apa ya, atasan itu membuat keputusan yang diambil seringkali memberatkan bawahan tanpa mempertimbangkan kondisi lapangan. Jadi seringkali atasan itu mungkin latar belakang atasan dengan bawahan, mungkin bawahannya itu ada yang merangkap sebagai orang tua yang mana tidak mempunyai hidup hanya dengan istrinya di rumahnya. Jadi ketika punya anak kecil, dia bergantian dengan istrinya atau dengan suaminya. Sedangkan atasan itu pasti punya pembantu atau santri yang membantunya. Jadi mereka mewajibkan, seperti contoh mereka mewajibkan guru harus ikut apel pagi, yang mana waktunya itu sangat-sangat pagi, dan dan mereka tidak mempertimbangkan bagaimana itu ketika guru anaknya nanti di rumah tantrum dan istrinya masih masak atau sebaliknya. Itu tidak pernah terbesit di pikiran atasan. Yang penting dia membuat keputusan seperti ini, dia menginginkan yayasannya teratur, disiplin, namun tidak mempertimbangkan bawahannya. Mereka berani membuat keputusan tersebut dikarenakan mungkin kesibukan mereka sudah dibantu oleh santri atau pembantunya. Namun ke bawahannya mereka hidup dengan mandiri, ketika ada kesibukan ya dia kerjakan sendiri. Itu salah satu contohnya. Tanpa mempertimbangkan kondisi di lapangan. Jadi sering kali ya saya rasakan itu atasan itu tidak tahu lapangan namun berani untuk membuat keputusan. Jadi sehingga ada salah satu tokoh itu mengatakan atasan yang tidak turun langsung ke lapangan itu akan seringkali membuat keputusan yang tidak tepat sasaran. Itu intinya akan merugikan bawahannya karena lapangan dia tidak paham dengan lapangan. Itu. Selanjutnya, atasan kerap membuat peraturan yang tidak dijalankan oleh dirinya sendiri sehingga menimbulkan keteladanan yang lemah dan menurunkan semangat kerja. Jadi gini, contoh dia membuat keputusan apel pagi harus wajib ya, yang mana guru-guru diwajibkan namun dia sendiri itu tidak hadir. Itu sehingga dari sini menimbulkan kecemburuan sosial ya, dan menurunkan semangat kerja dari rekan-rekan dikarenakan gini, secara logika orang dewasa itu tidak perlu sering-sering dinasihati. Orang dewasa itu cukup untuk diberi contoh atau teladan. Saya yakin dia akan sadar dengan dirinya sendiri. Jika orang dewasa itu cuma dinasihati dengan tanpa dicontohkan, saya yakin dia akan menurunkan kepercayaan atau menurunkan semangat kerja. Itu yang saya rasakan sendiri. Yang selanjutnya, komunikasi vertikal yang tidak sehat. Maksudnya gini, di mana aspirasi guru atau staf sering tidak didengar atau bahkan diabaikan dikarenakan atasan itu merasa dia pemilik yayasan, maka dia berhak untuk menentukan keputusan dengan tanpa mempertimbangkan pendapat bawahan. Ya tidak selalu, tapi seringkali dia seakan-akan mengalah, namun dari sisi lain dia tidak mau kalah. Itu dikarenakan dia merasa adalah ketua yayasan tersebut. Itu. Selanjutnya, jadi dari permasalahan yang saya sebutkan, meskipun tidak semua saya sampaikan, ini dapat berdampak pada suasana kerja yang kurang kondusif. Saya pernah rasakan itu di kantor itu, para rekan-rekan kerja atau rekan-rekan ustadz dan guru itu seringkali tidak terima sehingga chemistry dia di kantor itu agak mengurang.
mengurang ya, dikarenakan yang saya berani mengatakan chemistry di dalam kantor itu adalah sesuatu yang wajib dijaga, dikarenakan ketika chemistry di dalam kantor itu sudah nggak baik, maka nanti akan berpengaruh kepada pendidikan yang diberikan kepada siswa, dikarenakan larinya kepada guru itu sudah tidak semangat untuk mengajar. Nah, itu yang perlu yang bisa saya sampaikan tentang permasalahan di tempat saya sebagian. Selanjutnya 2, rencana inovasi dan tantangan hambatan dan solusi yang saya siapkan, yang saya pikirkan. Jadi melihat kondisi tersebut, saya merasa perlu menghadirkan sebuah inovasi atau aspirasi ya, yang tidak hanya menyentuh aspek teknis pembelajaran, tetapi juga menyasar pada perbaikan budaya organisasi dan kepemimpinan. Dikarenakan masalahnya jadi dari atasan yang merembet kepada pembelajaran guru, maka setidaknya inovasi saya ini nanti akan menyasar pada keduanya, yaitu kepada kepemimpinan dan pembelajaran. Itu inovasi yang saya rancang, yaitu saya menyusun program bertajuk kepemimpinan berbasis keteladanan dan kolaborasi. Jadi kepemimpinan itu bukan seperti otoriter. Jadi kepemimpinan itu ada 3, otoriter, demokrasi, dan karismatik. Yang cocok di pondok pesantren itu karismatik dan demokrasi. Otoriter itu tidak cocok sama sekali, dikarenakan nanti akan ada pihak yang dirugikan. Kepemimpinan berbasis keteladanan dan kolaborasi. Jadi harus berkolaborasi, dikarenakan yayasan yang tidak hanya mencakup satu orang, jadi kita harus berkolaborasi atau bekerja sama, saling mendengarkan aspirasi satu sama lain. Nah, itu tujuan saya buat inovasi ini adalah untuk membangun budaya kerja yang sehat, transparan, dan partisipatif. Selanjutnya, komponen utama inovasi saya ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu forum komunikasi terbuka, dalam artian pertemuan rutin antara pimpinan dan staf untuk menyampaikan aspirasi, evaluasi, dan masukan secara terbuka. Jadi di dalam rencana saya di dalam forum ini, jadi para staf atau atasan menyampaikan unek-unek sesuatu yang berada di dalam hatinya yang ingin disampaikan namun belum tersampaikan, sehingga apa yang berada di pikiran mereka semua sudah dikeluarkan, sehingga kita bahas secara bersama bagaimana baiknya. Nah, itu. Dan di forum ini tidak ada semuanya sama, entah itu pimpinan atau bawahan, semua berhak untuk menyampaikan aspirasi, dikarenakan terkadang bawahan itu merasa sungkan kepada atasan ketika menyampaikan aspirasi atau pendapatnya. Nah, itu dimanapun tempat sebenarnya. Nah, itu. Dan ini disampaikan secara terbuka dalam artian ya tidak ada yang ditutup-tutupi. Kita mengevaluasi apa kurang dari yayasan kita, terutama dari sisi permasalahan yang kita hadapi. Itu. Selanjutnya, kode etik pemimpinan, penyusunan pedoman perilaku yang berlaku untuk semua pihak termasuk pimpinan. Jadi gini, rencana saya penyusunan pedoman ini setidaknya sebagai pedoman bagi kita, saya dan rekan-rekan itu berperilaku lebih baik, termasuknya yaitu pimpinan. Jadi yayasan atau suatu lembaga yang baik itu tidak saling pengertian. Maksudnya gini, yang bawahan itu menghormati yang atasan itu pengertian kepada bawahan dan tidak sok kalau dia adalah atasan. Jadi semua pukul rata, tapi harus dilandasi dengan rasa pengertian. Yang bawahan menghormati yang atasan harus memperhatikan bawahan. Memperhatikan itu menurut saya bukan hanya dari segi finansial,
benar, seandainya suatu yayasan bayarannya mencukupi, namun mereka tidak memikirkan mental bawahan. Nah, jadi bisyara atau bulanan itu mencukupi, namun mentalnya dipukul tiap hari, dihantam. Nah, itu jadi suatu permasalahan suatu saat nanti. Jadi itu. Yang selanjutnya, pelatihan kepemimpinan Islami mengutamakan nilai-nilai keteladanan, keadilan, dan amanah dalam kepemimpinan. Jadi gini, Nabi Muhammad itu dulu, selain beliau juga menyampaikan nasihat dengan hadis secara ucapan, namun beliau juga mencontohkan dengan perilaku. Jika kita mau mempelajari kepemimpinan Islam, maka seharusnya kita selain menasihati mereka, kita juga harus lebih utama, bahkan itu kita harus mencontohkan, memberi mereka bawahan teladan yang baik. Dan ketika dan guru juga memberikan teladan yang baik kepada muridnya, sehingga terciptalah keteladanan yang baik dari atasan ke bawahan, dari para ustadz guru ke murid-muridnya. Selanjutnya, sistem monitoring internal, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan konsistensi antara aturan dan praktik. Jadi ketika ada yang melanggar, maka seandainya bawahan dihukum, maka ya atasan seharusnya sama. Dikarenakan ketika tidak, nanti akan ada rasa kecemburuan sosial. Nah, itu sehingga nanti ketika semua diburu rata dan terkena aturan tersebut, entah atasan atau bawahan nanti tidak akan melanggar aturan sudah disepakati. Namun dari inovasi yang saya sampaikan itu akan ada tantangan dan hambatan nanti. Apa sih? Ini yang pertama, resistensi dari pimpinan terhadap perubahan, terutama jika merasa dikritik. Nah, itu apa maksudnya? Ketika saya mengkritik atasan dengan apa yang mereka lakukan yang tidak cocok dengan aturan, itu mereka tidak mau merasa bersalah. Caranya mereka nanti akan mengganti peraturan tersebut yang akan meringankan dia, namun tetap memberatkan bawahan. Itu tantangan. Selanjutnya, kurangnya keberanian dari staf untuk menyuarakan pendapat karena takut dianggap melawan. Maksudnya gini, yang kedua ini umumnya ya, kita sebagai bawahan itu mau menyuarakan pendapat, apalagi mengkritik atasan, itu takut, dikarenakan kita takut dianggap melawan, apalagi di tempat pesantren ya. Bukan berarti kita tidak punya akhlak, gimana ya, dilematis sih, dalam artian mereka mencontohkan yang gak baik, namun kita ingin menasihati mereka itu kita bingung, takut dianggap melawan atau tidak punya akhlak, namun dari dia sendiri tidak punya kesadaran untuk mencontohkan hal yang baik. Selanjutnya, hambatannya yaitu keterbatasan waktu dan ruang diskusi. Di tengah padatnya aktivis lembaga kami, itu sangat padat, sehingga itu juga menjadi hambatan kita untuk menciptakan inovasi yang telah saya sampaikan. Contoh, membuat forum. Nah, itu ketika sering bertabrakan dengan aktivitas lembaga. Ketika di luar jam kerja atau jam mengajar, ketika ini kita membahas tentang formal, nah itu sulitnya mereka sudah berkeluarga dan bertabrakan dengan aktivitas keluarga mereka sendiri. Jadi itu solusi. Nah, ini solusi yang bisa saya usulkan, di antaranya itu pendekatan persuasif dan dialogis kepada pimpinan dengan menekankan manfaat jangka panjang bagi lembaga. Jadi kita menegosiasi atau bahasanya, berdialog dengan atasan, menjelaskan dengan baik dengan bahasa yang sudah ditata dengan begitu rapinya dan sopan. Namun yang harus menyampaikan aspirasi atau dialog ini seorang yang sudah dianggap tokoh di lembaga tersebut, namun dia bukan atasan dari rekan-rekan guru atau ustadz. Dia karena kan seandainya yang menyampaikan dialog ini orang-orang guru-guru baru atau guru biasa, nanti atasan akan tetap merasa bawahan melawan atasan, sehingga yang menyampaikan ini sehendaknya adalah
dewan pertimbangan lah ya, atau orang yang dianggap tokoh, dianggap sepuh di yayasan tersebut. Selanjutnya, membangun solidaritas antar staf agar aspirasi disampaikan secara kolektif bukan individual. Maksudnya solidaritas antar staf, ketika staf itu menunjukkan aspirasinya, kita harus mendengarkan dan menghargainya. Nah itu. Jadi solidaritas itu adalah sesuatu yang harus kita jaga. Menghargai orang lain itu. Selanjutnya, menjadwalkan forum komunikasi secara resmi agar tidak mengganggu kegiatan utama namun tetap konsisten. Jadi saran saya itu membuat komunikasi secara resmi, entah itu rapat kerja atau apalah dibungkus dengan arisan atau apa, namun di dalamnya kita membahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan pesantren. Yang selanjutnya, potensi keberhasilan, simpulan, saran dan harapan dan penutup. Nah, ini potensi keberhasilan. Saya percaya jika semua inovasi ini sudah dijalankan dengan baik, maka akan terciptalah hubungan antara pimpinan dan staf akan menjadi lebih sehat dan produktif, dikarenakan atasan mencontohkan yang baik kepada bawahan dan bawahan mencontoh atasan yang baik, sehingga dua-duanya tidak akan terjadi ketimpangan atau kecemburuan sosial. Selanjutnya, keputusan yang diambil akan lebih bijak karena mempertimbangkan realitas di lapangan. Nah, jadi ketika atasan itu mau turun ke lapangan, nanti dia akan tahu apa yang diperlukan oleh lapangan. Selanjutnya, semangat kerja dan loyalitas staf akan meningkat, berdampak langsung pada kualitas pendidikan. Nah ini selanjutnya, ketika staf itu merasa dihormati, dihargai, pendapatnya didengarkan oleh atasan, dia akan semangat mengajar, yang mana berdampak nanti pada pendidikan dia atau pengajaran dia di kelas, sehingga pendidikannya nanti akan berkualitas. Itu. Jadi simpulannya sekarang yaitu, permasalahan di tempat saya mengabdi bukan ini hanya semata-mata soal teknis, tapi juga menyangkut aspek kepemimpinan dan budaya organisasi. Inovasi yang saya rancang ini bertujuan untuk memperbaiki agar masalah tersebut secara bertahap dan berkelanjutan. Jadi permasalahan tersebut terselesaikan satu persatu, namun manfaatnya itu dirasakan berkelanjutan. Selanjutnya, namun saran saya singkat sih ya. Saran saya cuma menyarankan agar lembaga mulai membuka ruang dialog yang sehat atau lebih antara atasan dan bawahan, memperkuat keteladanan pimpinan, dan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai dasar dalam setiap kebijakan. Nah itu harapan saya berharap lembaga tempat saya mengabdi ini bisa menjadi contoh bagi institusi pendidikan lainnya atau pesantren lainnya atau madrasah diniyah lainnya, bukan hanya dalam hal prestasi akademik, tapi juga dalam membangun tata kelola yang adil, transparan, dan berakhlak. Yang terakhir, penutup, dengan niat yang sangat tulus mengabdi dan memperbaiki, bukan berarti saya tidak mempunyai akhlak kepada atasan, namun apa yang saya lakukan dan apa yang saya sampaikan itu tidak lain adalah untuk membuat yayasan yang tempat saya mengajar ini lebih maju ke depannya. Bagaimana suatu yayasan bisa maju sedangkan staf-staf di dalamnya itu morat marit ya bahasa Jawanya itu. Jadi ketika staf itu baik hubungannya, apalagi dengan atasan, insya Allah pembelajaran nanti akan maksimal, dikarenakan para guru, staf-staf itu semangat untuk mengajar dan terciptanya suatu chemistry yang baik. Saya ingin terus berkontribusi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, harmonis, dan bermartabat, sehingga langkah kecil ini menurut saya semoga menjadi harapan saya semoga menjadi bagian dari perubahan besar yang nanti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang inovasi dan permasalahan tempat saya mengajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.